saya Fenix Lisawarni dalam podcast di Nano TV. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentunya dalam tema generasi Gen Z, Ramadan, lebih produktif atau konsumtif. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya nggak sendiri. Saya nanti akan ditemani dengan bintang tamu kita, yaitu beliau ini adalah Ketua dari PW IPNO Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Didi Manurul Hadi. Halo Mas Didi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Didi. Gimana nih kabarnya Mas Didi? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Gimana nih Mas Didi, bulan Ramadannya lancar ya? Alhamdulillah lancar, nggak pernah bolong. Nggak pernah bolong ya, Alhamdulillah. Nggak mokel-mokel ya kayaknya ini ya. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah nih. Mas Didi, ini pada kesempatan hari ini kita pengen berbincang-bincang. Temanya pada hari ini adalah generasi Gen Z ini lebih produktif apa lebih konsumtif. Nah, menurut Mas Didi nih, untuk kayaknya sekarang tuh generasi Gen Z tuh banyak yang ngeklaim nih Mas Didi. Mereka ini orangnya kayak males-males gitu, banyak yang konsumtif. Nah, kalau pandangan Mas Didi sendiri nih, apakah pandangan itu apakah tepat disasarkan dengan generasi Gen Z ataukah enggak nih Mas Didi? Ya, temanya sangat menarik ya. Iya, betul. Berbicara soal Gen Z, karena memang mayoritas penduduk di Indonesia hari ini dimayoritasi oleh Gen Z. Betul. Gen Z itu di usia 97 sampai 2012. Oke. Dan saya juga termasuk Gen Z ini. Gen Z tertua ya? Gen Z generasi awal. Oke. 97. 97. Ya, memang banyak ya yang mengasumsikan terhadap Gen Z itu orangnya yang males, sering rebahan gitu. Sebenarnya itu bisa iya, bisa enggak. Gitu. Bisa iya memang karena Gen Z ini tidak bisa lepas dari adanya teknologi digital, internet seperti itu. Jadi lebih banyak di dunia maya. Betul. Nah, sehingga itu membuat Gen Z itu terlena di situ, merasa dininabobokan. Dininabobokan ya. Akhirnya ya lebih banyak rebahannya seperti itu. Tapi sebenarnya banyak juga Gen Z yang punya inovasi, punya kreativitas. Karena karakteristik Gen Z itu dia kreatif. Makanya ketika ditanya cita-cita misalkan, anak-anak Gen Z itu lebih beragam. Beragam ya, banyak ya. Kalau dulu misalkan ditanya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi PNS, guru, mau jadi guru, polisi. Hanya seputar itu saja. Tapi kalau Gen Z ditanya cita-cita, macam-macam. Ada yang YouTuber, ada yang TikToker, selebgram, dan lain sebagainya. Jadi lebih kreatif sebenarnya Gen Z itu. Karena Gen Z ini keuntungannya dia masuk di era digital, di era internet, sehingga informasi berbagai macam itu mudah untuk diterima, termasuk ruang untuk berekspresi gitu. Jadi kalau ada yang bilang Gen Z kerjaannya cuman rebahan, nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak bisa dikatakan benar juga, karena banyak loh Gen Z itu yang kreatif, banyak Gen Z itu yang produktif. Ya, menghasilkan sesuatu dari kreativitasnya, inovasinya, apalagi saat ini di bulan Ramadan. Benar-benar di bulan Ramadan, jadi kayaknya banyak banget nih Gen Z sekarang kreativitasnya tuh kayak keluar semuanya ya, gitu. Banyak banget sekarang, bahkan kalau kita ngomongin kreativitas ya Mas Didi, kayaknya banyak banget yang mengisi dengan konten-konten Ramadan, terus juga banyak juga yang jualan, mereka yang berinovasi, berkembang gitu. Jadi nggak cuma stuck di sebagai guru, sebagai dokter dan segala macam. Dan apa yang Mas Didi bicarakan tadi, memang generasi Gen Z ini emang benar-benar lebih kreatif gitu ya Mas Didi ya. Terlepas dari memang banyak juga yang memang males dan segala macam, itu tergantung dengan pribadi. Tapi nggak bisa diklaim ya Mas Didi ya, kalau semua Gen Z itu males gitu ya Mas ya. Oke Mas Didi. Nah, untuk beberapa Gen Z ini kan tadi nggak juga banyak kemungkinan juga, atau banyak orang juga Gen Z ini yang mungkin ada juga yang malas, atau mungkin mereka ini meluangkan waktunya ini hampir setiap harinya HP terus gitu ya. Nah, kira-kira nih Mas Didi, gimana sih caranya supaya kita ini sebagai generasi Gen Z tetap bisa produktif, tapi kita tetap juga nih bisa main HP gitu. Kira-kira gimana sih Mas Didi untuk cara bisa mengatur waktunya gitu? Ya, kita ini kan Gen Z ini kurang lebih 17 jam ya. Iya. 17 jam itu rata-rata disurvei
bahwa Gen Z itu 17 jam itu dalam sehari memegang HP. Iya, benar. Nah, teknologi digital ini sebenarnya ada dua sisi. Dia bisa memberikan sisi positif, dia bisa memberikan sisi negatif. Nah, kita sebagai Gen Z ini harus pintar dalam memanfaatkan fasilitas digital ini. Jadi arah yang dilakukan itu pada hal-hal yang positif. Seperti misalnya ya jualan tadi itu, atau mungkin mencari informasi-informasi yang bermanfaat untuk belajar gitu kan. Banyak hal sebenarnya di internet, di digital itu untuk memberikan manfaat, untuk bisa produktif. Jadi hari ini produktif itu nggak harus bergerak. Iya. Ya, sebenarnya rebahan itu juga bisa produktif loh sekarang itu. Iya, menarik ya sekarang ya. Jadi rebahan itu ya nggak cuma rebahan aja gitu, tapi banyak hal yang bisa dilakukan ya Mas Didi ya. Banyak hal yang bisa dilakukan gitu sebenarnya. Jadi ketika kita main HP itu, kalau bisa jangan cuman scroll TikTok saja, atau scroll IG saja, stalking saja, tapi harus bisa memberikan impact, harus ada dampaknya. Misalkan kita mainan HP sambil jualan misalkan, atau sambil promosi di TikTok ya, karena salah satu platform yang saat ini memang luar biasa TikTok. Benar, jualan di TikTok itu lumayan. Nah, atau membuat konten-konten misalkan, buat konten-konten kreatif. Ya sekarang kan buat konten itu nggak harus di laptop, di handphone dengan berbagai aplikasi itu juga bisa. Mengumpulkan beberapa video-video terus dibuat konten, diupload di TikTok, itu kan juga produktif seperti itu. Nah jadi Gen Z ini saya kira banyaklah kesempatan-kesempatan untuk melakukan hal-hal yang produktif, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Nah, kalau berbicara tentang bulan Ramadan ya kan, kalau tadi kan kita udah ngobrolin di kegiatan Gen Z, kalau dalam media sosial tuh bisa jualan, bisa bikin konten segala macam. Nah, kalau sekarang kan momentumnya Ramadan ya Mas Didi. Kira-kira kegiatan produktif seperti apa sih yang kita kira-kira Gen Z ini bisa lakuin di bulan Ramadan, Mas Didi? Ya, Ramadan ini salah satu keistimewaan oleh Allah di bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu kebaikan gitu kan. Kalau di dalam hadis itu dikatakan fatahat fihi abwabal jannah, jadi dibukakan pintu surga. Nah, pintu surga ini ada yang memaknai secara letterlek pintu surga yang ada di alam sana itu dibukakan pintunya. Ada yang memaknai dibukakan pintu surga itu pintu kebaikan, pintu di mana orang-orang bisa berbuat baik itu lebih banyak di bulan Ramadan. Bahkan saking diberikan kesempatannya, siapapun yang berbuat baik di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan gitu. Nah, ini berbuat baik ini bukan hanya dalam persoalan ibadah mahdo. Ibadah mahdo itu ibadah yang kita hubungan langsung dengan Tuhan. Ya seperti misalkan sholat sunnah, terus tadarus, nah itu kan baca Quran dan sebagainya, itu ibadah mahdo. Tapi juga ibadah ghair mahdo itu yang sifatnya itu tidak langsung dengan Tuhan, tapi bisa lewat perantara manusia, berbuat baik dengan sesama manusia. Nah itu termasuk juga hal-hal yang produktif seperti itu. Nah di samping itu juga banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Gen Z hari ini. Selain tadi itu media sosial, kita melakukan sesuatu hal-hal kecil misalkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya. Nah, hal-hal sepele, misalkan membersihkan, merapikan tempat tidur. Nah, itu kan hal sepele. Tapi sangat sulit untuk dilakukan biasanya. Nah, hal-hal kecil seperti itu bisa dilakukan oleh Gen Z supaya bisa produktif. Jadi produktif itu kan ada hasilnya. Jadi perbedaan produktif dan konsumtif. Kalau dalam teori ekonomi, kebetulan saya ini S2-nya ekonomi Islam. Jadi kayaknya pas banget ya ini kita berbincang tentang hal tersebut. Masih terbawa situasi teori-teori kuliah ini. Jadi sebenarnya teori konsumtif dan produktif itu dalam teori perbankan sebenarnya. Jadi ada minjam uang itu ada untuk
pinjaman produktif, ada yang pinjaman konsumtif. Nah, kalau produktif itu ada hasilnya, kalau konsumtif itu tidak ada hasilnya. Jadi termasuk kalau kita bawa dalam aktivitas kita, aktivitas produktif itu kan berarti aktivitas yang dapat menghasilkan. Sekecil apapun itu hasilnya. Kayak misalkan membereskan tempat tidur. Hasilnya rapi gitu ya, seperti itu. Terus mencuci piring ya hasilnya bersih seperti itu. Jadi dari produktif sendiri dalam bulan Ramadan ini nggak selalu melulu tentang kita ngaji, kemudian kita sholat sunnah segala macam. Kadang kita tuh suka ngupain nih Mas Didi ya, hal-hal kecil kayak tadi ya, kayak ngerapiin tempat tidur, terus cuci piring, hal-hal kecil yang itu tuh sebenarnya impactnya kedepannya tuh emang luar biasa ya. Dan tadi menarik Mas Didi, tadi ada kalimat konsumtif gitu ya. Dan sekarang tuh emang momen Ramadan itu kayaknya orang tuh akan berlomba-lomba untuk cari baju, untuk berburu takjil gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Didi, sebuah kebiasaan berburu takjil, kebiasaan cari baju lebaran, atau mungkin cari baju untuk nanti buka bersama, itu gimana sih pandangan Mas Didi? Ya, kalau menurut saya tidak apa-apa selagi itu memang dalam koridor kebutuhan ya. Koridor kebutuhan, karena seringkali kita ini tidak bisa membedakan mana kebutuhan mana keinginan. Misalkan kita mau beli takjil nih, ya, fenomena yang rame hari ini, bahkan saingan sama nonis kan. Iya benar, sekarang ya itu rame banget itu gitu. Sama nonis sampai ada itu apa cerita-ceritanya macam-macam. Jadi nonis itu ngapalin nama-nama nabi, betul, ngapalin rukun Islam, supaya ketika dites sama tukang takjil tuh bisa, oh ini beneran Islam. Bahkan Mas Didi ada sampai pakai ini jilbab juga Mas Didi. Ya ampun. Terus ternyata pertanyaannya nggak ada yang dihafalin. Pertanyaannya coba sebutkan 2 kalimat syahadat. Ya langsung mau gini ya Mas Didi ya. Ya, nah seperti kembali ya, membeli takjil. Itu semua pengen dibeli gitu, ada mendoan, terus ada cendol, ada macam-macam semuanya dibeli. Tapi ketika sudah waktunya maghrib, yang dimakan cuma beberapa aja, sisanya kan mubazir. Nah itu berarti dia tidak paham akan kebutuhannya. Seperti misalkan baju juga. Nah baju ini kalau misalkan masih ada stok yang masih muat, ya ngapain beli-beli lagi terus nanti nggak kepake gitu kan? Kecuali memang kebutuhan, karena tidak bisa dipungkiri juga untuk seorang misalkan, karena sekarang ini kan macam-macam ya profesi itu macam-macam. Kayak misalkan kalau selebgram kayak gitu-gitu kan harus update terus kan? Iya betul. Nah, ya emang kebutuhannya dia ya Mas Didi ya. Kalau kebutuhan seperti untuk entertain kayak gitu itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan entertain bukan gitu kan, selebgram bukan gitu. Jadi beli baju terus gitu ya. Beli baju terus akhirnya cuma untuk gaya. Iya, disimpan di lemari nggak dipakai ya Mas Didi ya. Enggak, itu ya konsumtif yang tidak memberikan hasil dan memberikan impact. Jadi konsumtif itu nggak apa-apa, akan tetapi dalam batasan kebutuhan, tidak sampai hanya untuk mencukupi keinginannya saja, sehingga pada akhirnya mubazir seperti itu. Nah, kira-kira cara kita nih generasi Gen Z untuk ngeremnya tuh gimana Mas Didi? Kadang tuh kan kayak generasi Gen Z kalau ngelihat gitu kan di TikTok ada yang lagi live atau mungkin ada bikin konten kayak cakep banget gitu ya, kayak bajunya atau apa kayak harus check out ini gitu. Nah, kira-kira apa sih Mas Didi yang kayak bikin kita jadi mikir, oh jangan deh gitu. Kira-kira apa sih biar kita tuh jadi ingat kalau emang apa yang kita beli itu emang harus sesuai dengan kebutuhan. Apa ini kira-kira Mas Didi? Ya, jadi ada satu fenomena menarik ya. Gen Z itu kan salah satu karakteristiknya adalah FOMO. Iya betul. Konser ya kan, ada semua ikut apa ya betul. Dan FOMO itu kan awalnya dari tontonan. Tontonan di media sosial, ya nggak mau ketinggalan nih. Iya benar, harus update ya. Nah berarti kan di situ ada yang harus diperbaiki tontonan kita. Tontonan kita di media sosial. Jadi ketika kita scroll TikTok atau IG melihat yang tren-tren kayak gitu, dialihkan tontonannya. Dialihkan ya. Ke hiburan misalkan stand up komedi atau apalah gitu, sehingga jadi lupa. Gitu. Jadi lupa ya. Karena saya pribadi juga sama gitu kan, kalau di TikTok lihat, wah ini bagus nih, barang-barang bagus nih, pengen nggak? Pengen ya kan? Padahal belum tentu itu kita butuh gitu loh.
Nah, makanya kita alihkan saja tontonan kita ke hal-hal yang lain. Yang paling netral itu sebenarnya komedi kalau di media sosial itu. Iya ya, tidak perlu di check out ya kan, nonton udah selesai. Iya, memang ya itulah karakter Gen Z memang FOMO karena ya itu tadi hampir 24 jam, 17 jam itu rata-rata menghabiskan waktunya dengan HP. Bahkan ada yang 24 jam. Iya. Dan kayak lagi tidur gitu kan, sleep callan kan 24 jam. Iya itu ya, sleep callan siapa di sini yang sleep callan ya? Iya. Iya betul banget, kayak sekarang emang media sosial tuh sangat-sangat menjamur ya Mas Didi ya. Emang kita bisa bilang kita tidak bisa untuk mereka tuh emang harus berjalan berdampingan gitu ya. Generasi Gen Z dengan media sosial itu emang tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi yang perlu dirubah adalah bukan Gen Z nggak mainan HP, tapi gimana caranya dengan adanya media sosial ini diolah dengan sesuatu yang bisa bermanfaat gitu ya Mas Didi ya. Perilakunya gitu ya Mas Didi ya. Oke. Nah kalau tadi kita ngomongin tentang kita ngomongin tentang konsumtif. Kira-kira kalau dalam Islam sendiri Mas Didi itu tentang konsumtif tuh pandangan terhadap Islam itu seperti apa? Kalau menurut Islam itu? Ya, konsumtif itu kan kalau di Al-Quran itu kan ada kan makanlah sesuatu yang halal, ya diperbolehkan lah untuk konsumsi itu. Akan tetapi di ayat lain kan ada larangan untuk mubazir gitu kan. Innal mubazirin akan ikhwanas syayatin. Sesungguhnya bahwa mubazir itu berlebih-lebihan itu temannya setan. Oke. Nah, jadi konsumsi itu boleh. Perilaku konsumtif itu boleh, akan tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Cukup hanya sebatas memenuhi kebutuhan saja, bukan untuk mencukupi keinginan-keinginan seperti itu. Oke, dan ada hal yang menarik nih Mas Didi. Katanya tuh kalau kita tuh punya baju dan bajunya itu nggak kita pakai, itu tuh nanti di akhirat tuh akan dinasab ya Mas Didi? Akan dihisab. Akan dihisab, iya. Maksudnya akan dihisab gitu ya. Nah itu emang beneran gitu Mas Didi? Atau gimana? Iya, sesuatu hal yang kita miliki, semuanya itu akan dihisab, bukan hanya baju sebenarnya. Ya semua hal yang kita miliki itu akan dihisab. Ya, jadi kalau misalkan baju ya, kita baju banyak nih numpuk nih, nggak kepake. Nah terus orang lain tuh juga banyak yang cara pakaian itu kesusahan. Kenapa kok baju kita banyak sedangkan orang lain banyak yang kesusahan yang nggak punya baju kayak gitu-gitu. Ya, itu pasti akan dihisab itu nanti. Seperti apa itu Mas? Kalau ya apa kira-kira kalau nanti dihisab tuh apa sih Mas? Nanti tuh kira-kira apa gitu? Bakal apa gitu? Ya kalau urusan yang menghakimi kan nanti Allah ya. Kita kan nggak tahu nanti seperti apa, yang jelas semua yang kita miliki, harta yang kita miliki itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, termasuk baju ya. Termasuk kalau misalkan baju ini dipakai buat hal-hal yang nggak baik, itu juga akan dihisab. Apapun ya. Kalau misalkan baju kita dipakai buat maksiat, ya otomatis kan hisabannya juga sesuai dengan apa yang dilakukan kayak gitu. Jadi saya mikir ya kayaknya di rumah tuh baju saya banyak gitu ya kan. Oke. Jadi kayaknya nanti saya akan mengurang-ngurangin itu check out ini ya. Oke Mas Didi. Terus kita balik lagi tentang tadi produktif. Kayaknya tentang produktif ini kayaknya bakal lebih luas banget ya Mas Didi ya. Tadi kita udah ngobrolin gimana produktif itu bisa kegiatannya kalau seumpama hal-hal kecil yang tadi udah Mas Didi sampaikan kan. Terus juga ada kegiatan-kegiatan, contohnya kayak bikin konten segala macam untuk generasi Gen Z. Nah kira-kira nih Mas Didi, kalau soma dari Mas Didi tuh ada nggak sih kegiatan yang rekomend gitu kalau soma dalam agama gitu di bulan Ramadan ini apa gitu Mas Didi selain yang tadi udah disampaikan? Rekomendasi ya untuk teman-teman Gen Z. Karena hari ini itu Gen Z ini kan sangat melek dengan teknologi. Nah ini jangan sia-siakan untuk belajar, untuk belajar agama. Jadi kegiatan positif di bulan Ramadan ini bukan hanya yang sifatnya ubudiyah, seperti sholat sunnah dan harus itu harus dilakukan,
Tapi hal-hal yang lain seperti belajar, ya, itu juga harus dilakukan juga, harus intens juga. Sekarang ini kan banyak live IG, live di YouTube, streaming, ngaji. Kalau dulu kan ngaji kita harus ke pondok. Nah, kalau sekarang itu ngaji di IG pun, wah banyak sekali. Ada nggak ini Mas, rekomendasi apa akunnya, atau biasanya Mas Didi tuh suka nonton siapa gitu, mungkin bisa lah nanti buat rekomendasi Gen Z ini mau nonton apa gitu. Iya. Itu ya. Langsung ya guys ya. Setiap jam 9 itu ada kajian. Jam berapa? Jam 9 harus nonton, jam 9 malam akan selalu ada kajian. Itu kajian kita berisalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini nih buat Gen Z yang masih bingung kegiatannya kalau jam 9 mau ngapain ya kan. Daripada cuma scroll HP, lihat live streaming doang ya kan. Mending bisa banget nih nonton aja setiap jam 9 nanti dari mana Mas tadi? Dari IG ya? Departemen IG ya? Ibnu DIY. Ibnu DIY ya, di follow dulu ya Ibnu DIY. Nanti kita akan selalu ada di jam 9 malam gitu. Oke, kalau yang lain nih Mas Didi, kalau tadi kan rekomendasinya itu IG. Kalau di YouTube kira-kira ada nggak sih Mas biasanya suka nonton siapa gitu? Ya Nano TV ini. Nano TV ini banyak sekali kajian-kajian. Oke, Nano TV ya. Para kiai-kiai kita ya, ada Roy Surya, ada Ketua Tanfidiyah, dan lembaga-lembaga lain di PWNU ini ada kajian yang rutin di Nahnu TV, dan saya kira itu sangat berfaedah sekali untuk kita tonton daripada kita menonton joget-joget di TikTok ataupun yang membuat kita FOMO. Lebih baik kita nonton kajian-kajian di Nahnu TV. Makanya tadi literasi itu emang sangat penting ya Mas Didi. Kalau kita cuman ibarat kata kayak udah nonton langsung percaya, itu karena juga literasi kita kurang. Jadi kayak dari segi siapa yang berbicara, kemudian materi apa, kalau kita tidak diimbangi dengan literasi, dengan baca-baca, kita akan langsung percaya dengan apa yang beliau sampaikan gitu. Karena ya tidak ada hal lain yang bisa jadi pertimbangan. Oh ini tuh kayaknya salah deh, kemarin tuh aku baca gini-gini gitu, kayak udah percaya aja dari satu sumber gitu ya. Jadi emang literasi ini emang penting banget. Nah kalau kita sekarang ngobrolin tentang literasi Mas Didi, literasi ini kayaknya Gen Z ini, wah kalau udah ngomongin literasi Gen Z itu kayaknya agak bertolak belakang ya. Karena memang generasi Gen Z ini untuk daya tarik untuk membacanya ini agak sedikit lumayan kurang gitu ya Mas Didi ya. Nah kira-kira kalau dari Mas Didi sendiri gimana sih Mas Didi supaya kita itu ketika kita literasi, kita membaca, kita memiliki rasa seperti kayak senang, happy, terus nggak bosan, itu apa aja sih trik-triknya supaya kita tuh nyaman dengan literasi, kita suka belajar, ada tipsnya nggak Mas Didi? Ya, jadi memang ini memprihatinkan ya, literasi kita ini masuk 2 dari bawah. 2 dikira dari atas ya. Jadi apalagi Gen Z. Gen Z itu kan lebih seneng audio visual. Lebih seneng visual, dia lebih nonton video daripada membaca. Bahkan video pun lebih senang lagi video yang pendek daripada video yang panjang. Makanya kenapa TikTok, kenapa Reel itu sangat banyak digunakan oleh Gen Z, karena Gen Z lebih suka yang praktis seperti itu. Nah terus gimana nih supaya literasi kita ini bisa naik lagi, supaya banyak yang suka baca buku. Sebenarnya dari hal-hal yang terkecil. Pertama itu kan harus suka dulu, baca buku-buku yang ringan dulu, kayak novel, kayak cerpen, kayak cerita-cerita kayak gitu. Apalagi novel-novel roman ya, biasanya anak-anak muda kan seneng kan, Gen Z kan seneng yang novel-novel roman kayak gitu. Nah itu pertama, jadi bacaannya jangan yang terlalu berat dulu. Ya. Berarti nggak masalah ya Mas Didi kalau kita suka baca novel, nggak masalah ya. Itu ngelatih ya Mas Didi ya. Melatih kita untuk minat membaca. Karena awal-awalnya juga saya tuh awal-awal baca buku itu baca novel. Dulu itu masih SMA tuh ada novel Surat Kecil untuk Tuhan. Ya, novel-novel kayak gitu lah. Hingga akhirnya kan dari situ ada minat membaca. Jadi ya cerpen-cerpen yang ringan-ringan itu silahkan. Jadi awal-awal nggak harus baca bukunya Marxis, nggak harus baca bukunya Mahbub Junaidi. Benar, langsung kan ya, langsung ngantuk kayaknya ya kalau Gen Z ya.
Jadi ya yang ringan-ringan nanti akan terlatih. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya tipsnya, teman-teman bisa baca novel dulu, baca sesuatu yang emang teman-teman suka gitu ya. Mungkin majalah juga nggak apa-apa, majalah nggak apa-apa ya Mas Didi ya, nggak apa-apa, pokoknya sesuatu bacaan yang mungkin teman-teman masih nyaman bacanya. Nanti ketika udah terbiasa suka membaca, nanti akhirnya bisa next levelnya ke bacaan yang agak berat gitu ya Mas Didi ya. Seperti itu tipsnya dari Mas Didi menurut Hadi tentang gimana caranya teman-teman Gen Z yang pengen banget supaya ketagihan baca bukunya bisa diikutin tipsnya kayak gitu. Tadi literasi yang membaca itu kan juga salah satu hal yang bisa dilakukan selama Ramadan ini ya. Kita bicara Ramadan produktif. Ya salah satunya yang membaca buku itu. Mas Didi, apa namanya? Kalau sama kita tadi kan kembali lagi ke topik ya. Tadi kita topiknya itu adalah generasi Gen Z bulan Ramadan lebih produktif atau konsumtif. Terus apa namanya, generasi Gen Z ini kalau kita berbicara tentang organisasi ya Mas Didi ya, itu kayaknya minatnya tuh udah agak menurun Mas Didi. Kayak apa namanya, mereka lebih nyaman dengan kenyamanan mereka, zona nyaman mereka gitu, kayak di rumah, scroll HP. Jadi apa namanya, untuk apa ingin berinteraksi, untuk berorganisasi itu kayaknya agak sedikit kurang tuh Mas Didi kan. Nah, kalau menurut Mas Didi gimana nih kayak supaya generasi Gen Z ini mereka mau untuk ikut serta gabung dalam organisasi, mereka bisa bermanfaat buat lingkungan. Kira-kira seperti apa Mas Didi? Ya, jadi pertama dari mindset dia memandang organisasi. Nah, organisasi itu apa sih sebenarnya? Gitu. Kalau saat ini organisasi diframingkan sebagai wadah untuk mencari teman, untuk menambah relasi, itu agak kurang laku. Laku ya? Iya. Secara mendasar it's okay, itu organisasi itu memang untuk mencari teman, untuk mencari relasi. Tapi untuk hari ini udah nggak laku. Udah nggak laku ya? Karena Gen Z itu untuk mencari teman itu di media sosial lebih mudah, gitu. Bahkan jangankan mencari teman hidup pun di media sosial sudah ada aplikasinya. Iya, betul. Nah, jadi kita memandang organisasi itu bukan hanya sebatas untuk mencari teman, untuk mencari relasi, tapi memang untuk mengasah soft skill, untuk mengasah manajerial berorganisasi. Jadi untuk wadah pembelajarannya itu yang paling penting, yang harus ditanamkan ke Gen Z, bahwa di organisasi itu ada pembelajaran yang tidak akan didapatkan di ruang-ruang kelas sekolah. Itu bagaimana kita memanajerial, bagaimana kita mengatur diri di dalam berorganisasi, mengatur waktu, terus cara kita berkomunikasi. Nah, jadi bukan hanya untuk mencari temannya, tapi bagaimana belajar kita berkomunikasi dengan teman gitu. Nah, oke Mas Didi, tapi kadang tuh Mas Didi, apa namanya, kalau kita berbicara tuh, mereka tuh kalau sekarang tuh kadang aku juga nggak ngeklaim juga semua ya, cuma ada beberapa juga yang mereka akan selalu menimbang kira-kira worth it gak sih kalau masuk organisasi gitu ya. Karena nanti kalau dalam organisasi pasti sumbangsih tenaga, pikiran, materi itu pasti akan terkeluarkan. Jadi mereka tuh masih kayak menimbang, kayaknya rugi deh. Nah, untuk mengubah mindset supaya kita tuh bisa mengajak nih teman-teman semuanya buat ayo dong kita sama-sama bareng-bareng ikut organisasi, sama-sama murid NU, itu gimana nih Mas Didi? Ya, jadi organisasi itu kan tujuan dasarnya memang untuk mencapai satu tujuan, dikerjakan dengan bersama-sama. Gitu. Jadi ada kerjasama dan sama-sama kerja, sehingga tujuan itu bisa dengan mudah tercapai. Itu tujuan dasar organisasi. Nah, kerjasama dan sama-sama kerja. Iya, di organisasi itu pembelajarannya di situ sebenarnya. Jadi hari ini ya Gen Z itu kan dengan adanya dunia digital itu cenderung lebih individual. Benar. Ketika kita ngobrol bareng aja misalkan itu lebih banyak main HP-nya daripada interaksinya. Nah, di organisasi itu sebenarnya kita memfilter individualistik. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama anggota di organisasi, apalagi sampai merumuskan program-program supaya tujuan bersama organisasi ini bisa tercapai. Nah, dan satu lagi, Gen Z itu seringkali senang yang praktis. Benar. Praktis dan pragmatis.
Gitu. Jadi praktis itu pengen cepet, pragmatis itu apa yang berguna. Jadi pengen yang diambil penggunaannya saja. Misalkan berorganisasi apa sih dampak untuk pribadi, nah, itu kan pragmatis gitu kan. Dampak secara luarnya saja gitu. Misalkan kita ikut organisasi kira-kira dapat apa? Iya, pasti kan langsung poinnya di situ ya Mas Didi ya, benar. Nggak mau kayak cuma dapetnya gitu aja, wah capek pikiran segala macam. Jadi kayak nggak mau lah gitu. Padahal organisasi itu bukan untuk itu, apalagi organisasi di NU, di IPNU, IPPNU itu bukan organisasi maksudnya nirlaba ya, nggak ada keuntungan secara material. Secara material kita dapat uang digaji di organisasi enggak. Tapi di organisasi itu kita mendapatkan ilmu pembelajaran yang itu ilmu-ilmu yang bukan ilmu-ilmu teoritis seperti yang ada di sekolah, tapi lebih kepada ilmu hal. Kalau di dalam ta'lim itu ada ilmu hal, ada ilmu makol. Ilmu hal itu ilmu keadaan, ya bagaimana kita bertingkah laku dan sebagainya, itu ilmu hal. Tapi kalau ilmu makol itu ilmu teori. Nah itu biasanya adanya di sekolah-sekolah. Di organisasi itu lebih banyak ilmu hal, bagaimana etika berorganisasi, budaya berorganisasi. Nah itu yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak ikut berorganisasi. Iya. Jadi pada dasarnya tuh Gen Z ini harus menyadari dari sekarang bahwasanya mereka tuh tujuannya hidup untuk apa. Mereka harus mengerti kalau kedepannya tuh seperti apa, sehingga pikirannya tuh nggak hanya sesimpel dapatnya apa dan ternyata nggak urut selesai. Jadi emang dari awal sebelum mereka ikut organisasi, mereka harus tahu visi misi hidupnya seperti apa, kemauan dia masa depannya seperti apa, sehingga mereka ketika mereka berorganisasi ada lika-likunya, mereka paham kalau ini adalah sebuah proses gitu ya Mas Didi ya, bukan terus wah ini aku disalah-salahin gitu kan, nganggapnya pasti kayak gitu. Tapi mereka bisa berpikir bahwasanya apa yang sudah terjadi dalam organisasi itu adalah sebuah proses mereka pendewasaan gitu. Karena kadang Gen Z ini Mas Didi, kadang tuh karena mereka ketika udah ketemu satu masalah gitu ya, contohnya ada sebuah keputusan yang akhirnya diambil ternyata salah nih Mas Didi, gitu kadang yowes lah gitu kan, aku ini sumbang sih apa, tapi ternyata nggak diterima atau apa, akhirnya udah nggak ikut gitu. Nah itu tuh hal-hal kayak gitu tuh berarti kita harus tahu mindset dari awal itu tuh tujuannya apa, terus harus tahu pahitnya tuh di organisasi seperti apa, sehingga tidak hanya mengharapkan hal-hal yang material saja, tidak hanya melihat keuntungan secara pribadi saja gitu, tapi harus emang melihat untuk masyarakat seperti apa, untuk lingkungan seperti apa gitu ya Mas Didi ya? Iya betul. Nah kalau Mas Didi sendiri untuk organisasi ini kayaknya banyak sekali ya Mas Didi ya, untuk ngikutin organisasi. Kalau Mas Didi apa aja nih kalau sekarang jalannya? Ya sebenarnya saya dari kecil ya, dari usia SD aja sudah ikut organisasi pramuka dulu. Iya kayak MTS sudah. Dewan Ambalan jangan-janganin dulu ya. Ya dari dulu itu sudah aktif organisasi. Kalau saat ini saya fokus di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama karena ya ini entah alhamdulillah atau innalillah saya terpilih menjadi ketua ini kan di pimpinan wilayah, jadi ya memang harus fokus. Harus fokus ya. Ya ketua itu memang harus fokus di apa yang diketuainya itu. Oke, kalau dulu waktu awal-awal Mas Didi ikut organisasi, apalagi dulu katanya tadi Mas Didi waktu udah SD, SMP udah mengikut organisasi. Nah waktu itu awal-awal tuh kenapa Mas Didi ikut organisasi tuh pertama-tama hanya kayak supaya banyak teman, apa waktu itu gimana Mas Didi? Sampai akhirnya kan sekarang udah track recordnya udah banyak banget nih. Berawal dari hal apa waktu itu Mas Didi? Sebenarnya hanya untuk main-main saja sebenarnya, untuk mengisi kekosongan. Jadi karena dulu itu ya, meskipun saya Gen Z, tapi karena Gen Z awal-awal dulu nggak banyak pilihan untuk bermain. Iya benar-benar. Itu ya bermain itu ya dengan teman gitu, ada teman di organisasi itu kan kita banyak teman gitu. Nah, kalau dulu masih laku promosi organisasi itu untuk menjalin banyak teman. Banyak relasi ya. Ya karena memang dulu semakin banyak teman itu ya semakin banyak relasi gitu. Dan gak suntuk juga ya Mas Didi ya kalau zaman dulu, sampai akhirnya yang tadi mungkin Mas Didi ini niatnya cuma kayak ya udahlah supaya banyak teman aja. Nah
Mas Didi waktu itu, waktu kapan Mas Didi kayak mengerti, oh ternyata kalau organisasi itu seperti ini nih, ternyata efeknya seperti ini. Akhirnya niat yang tadi cuma iseng itu jadi sebuah niat yang berbeda, itu waktu kapan Mas Didi? Sebenarnya dari SMP saya sudah sadar bahwa ini organisasi ini penting untuk peningkatan kapasitas diri di organisasi itu. Saya di SMP itu sudah menjadi ketua OSIS dulu kelas 2 itu. Nah, dulu di mana Mas Didi? Di Tasik saya. Oh di Tasik. Oh ternyata anak Sunda ya? Sunda, MTS Baharul Ulum Tasikmalaya dulu. Oke. Di pondok dan sekolah dulu. Nah dari situ sudah sadar kan bahwa ini mengelola organisasi ini memang butuh skill yang khusus yang harus terus di-upgrade. Iya. Nah makanya seorang organisator itu nggak akan cukup ya, misalkan udah cukup sudah sampai di ketua cabang aja misalkan kalau di IPNU ya udah cukup di situ. Nah kalau organisator sejati itu nggak akan pernah cukup ilmu yang didapatkan, tapi terus mencari hingga sampai saat ini saya masih aktif berorganisasi seperti itu, karena pasti akan ada ilmu baru di setiap tingkatan yang lebih atas itu pasti ada ilmu baru. Pengalaman yang ada di pimpinan cabang kalau di IPNU itu belum seberapa dengan ada yang di pimpinan cabang, belum lagi di pimpinan wilayah. Makanya berproses itu jangan pernah berhenti ya, untuk menjadi seorang organisator itu jangan pernah berhenti. Kalau bahasanya sekarang yang lagi rame itu Korea itu kalau kata Bambang Bacul. Jadi sampai melenting lah gitu kan. Nah itu salah satunya adalah proses di organisasi kayak gitu. Oke, nah tentang masalah organisasi nih Mas Didi, kita boleh nggak sih bicara sedikit tentang mental health gitu ya? Kayaknya sekarang tuh generasi Gen Z ini agak sedikit sensitif gitu Mas Didi ya. Kayak tentang mental health gitu, tentang kesehatan jiwa raga itu agak sedikit sensitif gitu. Mereka mungkin kalau semua porsinya pas, mereka nonton podcast tentang kesehatan jiwa raga itu memang bagus ya. Cuman kadang ada yang terlalu berlebihan Mas Didi, sehingga karena kan sesuatu yang berlebihan itu memang kurang baik ya Mas Didi ya. Akhirnya nih kadang mereka ketika dipakai dalam kehidupan sehari-hari, jadi orangnya jadi agak sensitif nih Mas Didi. Nah kira-kira Mas Didi, kalau tentang mental health itu, kalau menurut Mas Didi itu porsinya seperti apa sih? Kalau kita berbicara tentang kesehatan jiwa raga, itu tuh seperti apa? Ya, itu ya Gen Z memang salah satu kekurangannya, yaitu karena dia mendapatkan informasi terus kemudian dengan mudah dicerna, sehingga pada akhirnya termasuk mental health itu. Jadi ketika misalkan terjadi sesuatu, dia itu percaya dengan apa yang dicari di Google. Misalkan quote-quote di TikTok, quote-quote di IG, itu lebih cepat percaya sehingga dirinya itu terpengaruhi secara mental, secara psikologinya terpengaruhi. Terus kemudian interaksi dengan orang lain, nah itu juga terbatas gitu. Biasanya rata-rata orang yang terkena gangguan jiwa, gangguan psikologi itu berawal dari individu. Dia sering individual biasanya, introvert biasanya kan, dia nggak mau interaksi dengan orang lain. Sebenarnya kan kalau kita banyak teman untuk berinteraksi, itu persoalan-persoalan itu kan bisa diceritakan, bisa dicurhatkan kepada teman yang dekat seperti itu. Nah kalau yang individual itu biasanya langsung percaya aja dari quote-quote atau dari artikel-artikel tentang kesehatan mental kayak gitu. Langsung percaya sehingga akhirnya terpengaruhi secara psikologinya. Akhirnya kayak di kerjaan gitu, kalau kenapa dikit langsung aduh kayaknya gini banget gitu ya Mas ya. Overthinking. Iya benar itu Mas Didi. Itu kenapa sih kayak Gen Z ini, menurut Mas Didi kenapa banyak yang suka overthinking? Kira-kira apa sih Mas Didi masalah mereka tuh? Ya karena individual itu sebenarnya individual, terus kemudian ya banyak informasi yang masuk. Nah sehingga proses itu nggak pernah dijalani. Banyak yang tidak menjalankan proses sehingga dia tuh pengennya tuh praktis kayak gitu. Nah kalau orang-orang yang
menjalankan proses, dia itu nggak akan overthinking karena dia sudah pernah mengalami hal itu. Iya. Proses, oh paling nanti juga kayak gini lah, endingnya paling juga kayak gini gitu kan. Makanya kalau orang-orang organisatoris yang aktif di organisasi itu, dia tuh terlatih mentalnya. Misalkan mau mengadakan satu event atau mau melaksanakan satu program kerja, itu kan pasti banyak tuh kendala-kendalanya. Terus ngurusi satu kepengurusan itu kan pasti banyak kendala-kendalanya, tapi kan ada proses di situ bagaimana sedikit-sedikit persoalan-persoalan itu bisa terselesaikan. Nah, begitupun dalam persoalan hidup gitu. Ketika ada satu persoalan, kalau kita percaya pada proses, sedikit-sedikit terselesaikan hingga pada akhirnya ya biasa aja gitu. Iya gitu-gitu aja. Tapi kalau nggak pernah terbiasa dengan proses, yang terbiasa dengan praktis instan, ya wajar kalau overthinking gitu. Pikirannya kemana-mana karena nggak pernah berproses, nggak pernah tahu step-stepnya bagaimana untuk menyelesaikan itu. Jadi kebanyakan ini gimana ya, tapi karena nggak pernah ikut relasi, nggak pernah punya teman, nggak pernah ikut organisasi, jadi kayak itu akan terus menjadi pertanyaan, nggak bakal ada jawabannya gitu ya Mas Dia, nggak bakal ada ujungnya gitu ya Mas Dia. Jadi salah satu pentingnya organisasi itu juga bisa juga selain bermanfaat buat lingkungan juga bermanfaat buat diri kita ya ternyata Mas Dia. Nah kalau Mas Didi sendiri, kira-kira dalam selama ini berorganisasi, 3 hal aja yang menurut Mas Didi mengubah hidupnya Mas Didi. Apa tuh Mas Didi? Yang pertama yaitu manajerial. Ya, jadi bagaimana kita memanage, termasuk memanage diri sendiri dalam berorganisasi. Ya, bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan anggota yang lain, atau misalkan kita sebagai bawahan dengan atasan, sebagai atasan dengan bawahan, bagaimana kita menjalin komunikasi itu, terus manajemen dengan baik. Nah, itu sangat penting saya kira dipelajari di organisasi, dan itu pasti akan kita temukan di kehidupan realitas kita nanti ke depan. Itu tidak akan lepas dari adanya manajerial. Oke. Terus kemudian yang kedua relasi. Dari saya ikut berorganisasi ini memang banyak relasi-relasi yang saya temukan dengan berbagai latar belakang ya, bukan hanya latar belakang agama. Gitu. Makanya orang yang ikut organisasi itu meskipun ngambil jurusan kuliahnya kuliah tertentu, tapi dia bisa punya relasi di bidang yang lain kayak gitu. Nah, misalkan jurusan kuliahnya dia pendidikan agama Islam, tapi dia punya relasi dengan seorang pengusaha misalkan. Akhirnya dia paham persoalan ekonomi. Makanya ada istilah aktivis itu dia ahli di segala bidang kecuali di bidangnya. Ahli di segala bidang kecuali di bidangnya ya. Dia berbicara ekonomi, berbicara tentang peradaban dunia. Tapi ketika dia berbicara spesifik di bidangnya, misalkan kayak saya ini kan jurusan dulu sastra Arab. Sastra Arab dulu S1-nya. Berbicara sastra Arab nggak sampai menjadi ahli, menjadi bidang. Jadi berbicara apapun is tapi di bidangnya enggak. Enggak gitu ya saya. Karena memang relasi itu tadi ya, karena ada relasi itu. Itu termasuk impact yang paling besar juga ya Mas Didi, relasi itu ya. Iya, sangat-sangat besar sekali. Apa sih manfaatnya Mas Didi kalau kita tuh punya banyak relasi itu apa? Ya banyak lah. Misalkan di dunia pekerjaan ya, kita juga bisa mencarikan relasi. Misalkan ada teman yang dia punya di bidang tertentu, tapi dia tidak punya relasi untuk mengimplementasikan bidangnya. Kita di organisasi punya relasi ke sana, akhirnya bisa disambungkan seperti itu. Terus kemudian
hal-hal yang lain misalkan yang dibutuhkan. Nah, terus juga kebijakan-kebijakan. Ya, ini yang paling penting. Misalkan ini kan di IPNU ini kan basis pelajar ya, basis pelajar. Nah, ini banyak pelajar-pelajar ini yang nggak sekolah, yang nggak sekolah. Tanpa adanya relasi, kita akan susah untuk mengakses beasiswa. Nah, tapi kalau ada relasi, akhirnya banyak teman-teman yang mendapatkan beasiswa, gitu. Termasuk orang-orang yang meskipun dia dari keluarga kurang mampu, tapi bisa sekolah di kampus-kampus umum, kampus-kampus besar kayak gitu. Termasuk saya saat ini S2 di UGM itu juga karena beasiswa. Nah, beasiswa itu juga karena adanya relasi. Gitu. Jadi banyaklah manfaat dari relasi. Relasi itu sendiri. Oke, poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga adalah ilmu. Ilmu. Ya, jadi tidak hanya sebatas manajerial, tidak hanya sebatas relasi, tetapi juga ilmu. Nah, di organisasi ini banyak hal-hal yang baru yang bisa kita tahu dari adanya berorganisasi. Banyak kok di IPNU itu dulunya ada yang nggak pernah mondok. Iya. Tapi ketika sudah gabung di IPNU, karena teman-temannya banyak yang pondok, hingga akhirnya terbawa mendapatkan ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu dari pondok seperti itu. Nah, itu sebagian kecil saja sebenarnya 3 hal itu. Pertama manajerial, yang kedua terus relasi, yang ketiga ilmu. Jadi di organisasi itu banyak hal ilmu yang bisa kita dapatkan. Ya ilmu hal tadi itu, terutama ilmu hal itu. Selain ilmu makol, ilmu hal itu. Ya, ilmu komunikasi, makanya saya bilang aktivis itu ahli di segala bidang. Kecuali bidangnya. Kecuali di bidangnya. Ya. Oke. Jadi tadi ada 3 hal, yaitu adalah manfaat organisasi ya Mas Didi ya. Menurut Mas Didi tadi ada 3 hal. Yang pertama tadi manajerial, yang kedua adalah relasi, yang terakhir adalah ilmu. Itu kayak udah padat, ringkes banget ya Mas Didi ya. Emang itu kayaknya 3 hal tuh emang benar-benar kita dapatkan dalam berorganisasi. Jadi buat teman-teman generasi Gen Z yang mungkin sekarang masih nonton kita aja ya kan, masih rebahan, ayo buruan daftarin ya. Jadi IPNU, jadi PPNU di daerahnya masing-masing supaya kalian jadi lebih produktif lagi. Terus juga jadi makin banyak ilmu, juga makin banyak relasi juga. Kayak gitu ya Mas Didi ya. Oke, kalau tadi kita udah ngobrolin soal organisasi, mungkin kayak udah ngobrol organisasi, terus kita juga tadi udah ngobrolin tentang banyak banget ya Mas Didi ya. Kita kembali lagi ke topik yang pertama Mas Didi, yaitu adalah tadi Gen Z hari ini mereka produktif atau konsumtif. Nah, kira-kira Mas Didi untuk oke teman-teman, karena dari tadi kita udah banyak banget yang kita obrolin, teman-teman pasti juga udah banyak banget dapetin ilmu baru dari podcast kita kali ini yang temanya adalah generasi Gen Z, pilih yang produktif atau konsumtif. Oke, karena waktunya juga sudah habis, ini akan ada closing statement dari Mas Didi Manurul Hadi selaku Ketua PW IPNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo silakan Mas Didi. Ya, untuk rekan-rekan kita IPNU IPPN dimanapun Anda berada, dan sahabat-sahabat Nahnu TV yang selalu setia menonton Nahnu TV, hari ini kita berada di bulan Ramadan. Ya, saya ucapkan selamat berpuasa untuk umat Islam. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah Allah memberikan ruang yang sangat luas untuk umat Islam melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang produktif. Maka jangan sia-siakan momentum atau kesempatan bulan Ramadan ini untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat yang produktif. Terutama untuk Gen Z, karena Gen Z ini merupakan generasi yang penuh dengan kreativitas, generasi yang penuh dengan inovasi, maka perbanyaklah produktivitas dari kreatif dan inovasi yang dimiliki oleh Gen Z, supaya kita sama-sama nanti di bulan Ramadan ini meraih kemenangan. Oke.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton Nahnu TV. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe akun kita teman-teman ya. Gitu aja teman-teman, terima kasih banyak. Saya Penny Sulistiawarni. Saya Didi Manarul Hadi. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.